Sau, bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dia menciptakan jin dari campuran api dan udara. Memang jin sesungguhnya adalah makhluk dan masyarakat sebagaimana juga manusia. Jin hidup seperti juga manusia, bahkan juga beranak pinak. Atas jin juga dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban untuk beribadah. Di dalam salah satu ayat Al-Quran yang lain, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perbedaan jin dari manusia adalah jika manusia diciptakan dari campuran tanah dan air, 2 unsur dari 4 unsur penciptaan, maka jin diciptakan dari campuran api dan udara yang merupakan 2 unsur lainnya dari 4 unsur penciptaan tersebut. Penciptaan jin dari api ini sesungguhnya menunjukkan juga simbolisasi bahwa jin adalah makhluk yang dari bahan dasarnya merupakan makhluk yang berada di antara manusia atau fisik manusia dan malaikat. Kita tahu bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, yakni cahaya murni, sementara fisik manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api dalam makna dia di bagian atasnya dekat kepada malaikat yang diciptakan dari cahaya. Api pun bercahaya, tapi pada saat yang sama api itu tidak bisa nyala kecuali bersentuhan dengan tanah, baik itu dengan minyak, dengan kayu, atau batu bara dan lain sebagainya. Inilah makna penciptaan jin dari api dibanding dengan penciptaan manusia dari tanah, yakni fisiknya, maupun penciptaan malaikat dari cahaya. Penciptaan jin dari api inilah yang menyebabkan iblis membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada manusia pertama, yakni Adam, ketika Adam baru diciptakan. Iblis yang adalah dari bangsa jin pada waktu itu mengatakan, "Bagaimana aku harus bersujud kepada sesuatu yang dibuat dari tanah, sedang aku dibuat dari api?" Yang tidak diketahui oleh iblis adalah bahwa tanah hanyalah salah satu aspek, bahkan aspek yang lebih rendah dari makhluk yang bernama manusia. Seperti telah kita singgung pada penjelasan tentang ayat sebelumnya, ke dalam selubung tanah itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan tak kurang dari ruhnya sendiri, sehingga manusia pun memiliki citra ketuhanan. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqallahu Adam ala suratih." Allah menciptakan Adam dengan model Allah sendiri. Sedemikian sehingga Allah sendiri berfirman di dalam hadits qudsi yang di dalamnya Allah menyatakan, "Langit dan bumi tak dapat menampungku. Yang dapat menampungku adalah hati seorang mukmin." Dalam kenyataan bahwa jin dibuat dari api, sementara fisik manusia dibuat dari tanah liat, manusia sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tetap adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena bukan saja seperti jin, manusia memiliki peluang untuk mendaki hingga mencapai derajat malaikat, bahkan terus melewati derajat malaikat. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aspek fisik, selubung fisik yang tidak dimiliki oleh makhluk jin, padahal selubung fisik itu memberikan akses untuk manusia agar di samping mampu untuk menangkap tanda-tanda Allah di alam yang lebih tinggi, juga bisa mendapatkan manfaat dari tanda-tanda Allah di alam fisik.
kemampuan untuk melengkapi pengetahuannya dengan tanda-tanda Allah di alam fisik ini tidaklah dimiliki oleh makhluk jin. Hanya manusia yang memiliki kesemua aspek untuk dapat mencerap tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam ruhani, di alam malakut atau alam khayal, dan juga di alam fisik atau alamul khalq yang disebut juga sebagai alam tabi'i atau alam syahadah.